Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Rahmatullah, NIM 41933111048. Saya dari kelas G dengan mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis IT dan dengan dosen pengampu Ibu Ade Andriani SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tutorial tentang pengembangan animasi berbasis Plotagon. Nah, jadi sebelum kita mengembangkan animasi berbasis Plotagon, alangkah lebih baiknya kita ketahui dulu apa itu aplikasi Plotagon. Nah, jadi aplikasi Plotagon merupakan sebuah aplikasi yang mampu mengkreasikan film animasi dari setiap screenplay atau bagian-bagiannya, di mana aplikasi ini memudahkan para pembuat film amatir lebih inovatif. Hal ini dikarenakan melalui alur yang dituliskan di platform tersebut, para penulis dapat langsung mengetahui jalan cerita yang mereka tulis secara real time. Nah, jadi setiap scan yang tampil akan menyesuaikan dengan apa yang penulis gambarkan pada cerita. Bahkan juga para penulis atau pembuat video tersebut dapat mengolah film secara detail, mulai dari segi dialognya, tampilan animasinya, dan aspek-aspek lainnya. Jadi dengan animasi Plotagon ini diharapkan siswa dapat menganalisis isi cerita dalam film tersebut yang ditampilkan secara real time, di mana mereka juga dapat ikut berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian kreativitas siswa pun dapat terasah dengan membuat film dan tema yang menarik. Hal inilah menjadi tujuan pembelajaran berbasis proyek yang menantang siswa untuk membuat video sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan. Kemudian di sisi lain, guru juga dapat mengembangkan animasi ini untuk menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Jadi secara sederhana, aplikasi ini sangat berguna untuk dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam penjelasan pengembangan animasi berbasis Plotagon. Nah, sebelum kita membuat video animasi dengan menggunakan aplikasi Plotagon, kita terlebih dahulu mendownload aplikasi Plotagon di Play Store yang tersedia. Nah, jadi setelah kita download aplikasi Plotagon, maka langkah selanjutnya adalah kita mengklik ataupun membuka aplikasi Plotagon dengan cara mengklik satu kali saja di HP Android yang tersedia. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti yang tertera di layar, yaitu adalah menu tampilan awal dari Plotagon. Di sini terdapat beberapa menu. Yang pertama itu ada menu create video, yang artinya di sini kita berfungsi untuk membuat sebuah project video baru. Kemudian di sini juga ada menu pengaturan yang berfungsi kita akan mengatur beberapa pengaturan seperti bisa kita mengatur bahasa, pengaturan lainnya. Kemudian di sini juga ada menu keranjang, yang artinya kita bisa membeli sesuatu untuk mendukung atau project yang kita buat. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah project video baru dengan cara kita mengklik create video. Kita klik create video, kita tunggu prosesnya. Kita tunggu prosesnya, nanti akan memunculkan tampilan yang halaman kerja seperti yang tertera di layar kita ini. Nah, jadi di sini ada beberapa pengaturan ya. Ada beberapa pengaturan. Yang pertama itu ada di sebelah kiri, itu menu scan, yang artinya di sini menu ini terdapat untuk memilih kita suasana ataupun latar belakang dari ataupun template dari project video yang akan kita buat. Kemudian selanjutnya ada menu musik seperti logo musik, yang artinya di situ kita dapat menambahkan audio pendukung ke dalam project kita. Kemudian di sini ada menu icon seperti gambar A ya, yang artinya kita di sini dapat menulis ataupun membuat teks dalam project yang telah kita buat. Kemudian di sini ada juga icon ataupun menu 3, di mana di sini nanti akan memunculkan beberapa pilihan seperti ini. Kemudian di sini ada kita buat no actor. Ini adalah tampilan untuk kita memilih karakter ataupun tokoh utama
tokoh dari project yang kita buat. Di sini ada banyak pilihan karakter. Bisa kita lihat di sini, kita bisa membelinya ataupun menggunakan yang bisa. Nah, di sini coba kita perhatikan ada beberapa kategori ya, yang artinya di pojok sebelah kanan atas itu ada seperti lambang tanda panah ke bawah, yang artinya karakter tersebut bisa kita install ataupun kita download. Kemudian seandainya dia bergambar keranjang, maka karakter tersebut harus kita beli terlebih dahulu untuk sebelum kita gunakan. Di sini kita lihat ada beberapa pilihan yang bisa kita download. Kemudian di sini ada white room, yang artinya kita memilih scan ataupun latar belakang dari project yang akan kita buat. Di sini ada banyak pilihan juga, ada yang free, alias kita bisa mendownloadnya secara gratis, dan ada juga yang harus kita beli, yang artinya kita harus berbayar untuk menggunakannya. Ada beberapa pilihan, ada yang di kantor, suasana kantor, suasana di rumah, suasana liburan, suasana di sekolah pun juga sudah ada ini, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan scan ataupun suasana ataupun latar belakang dari project video animasi yang akan kita buat dengan cara kita klik icon scan, kemudian kita pilih latar belakang yang kita inginkan. Bisa kita download terlebih dahulu. Kita pilih, karena ini adalah kita mau membuat sebuah video pembelajaran di bidang pendidikan, maka kita akan memilih latar belakang ataupun scan-nya yang bernuansa pendidikan, yaitu misalkan kita buat yang bernuansa lokasinya itu di sekolah. Ini di sini di sekolah, kita lihat ada nggak yang bisa di download. Ternyata ada yang bisa di download, kita tinggal klik download saja. Nah, nanti secara otomatis akan muncul scan ataupun latar belakang suasana dari video yang kita buat. Bisa kita lihat ini adalah suasana di ruangan kelas. Di sini ada pengaturan no extract ya, no extract dan with extract. Misalkan kita pilih with extract, extras. Prosesnya nanti akan memunculkan no extract ya, with extract seperti itulah. Jadi bisa terlihat itu adalah ekstraknya ya. Kemudian kalau misalkan kita pilih no extract, akan terlihat perbedaannya. Nah, di situ kalau no extract dia tidak ada siswanya di ujung belakang. Kalau kita menggunakan with extract, dia nanti akan terlihat perbedaannya, siswa terlihat di tempat duduknya. Nah, bisa terlihat perbedaannya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan aktor ataupun pemeran ataupun tokoh dengan cara kita klik no actor, kemudian kita pilih tokohnya. Misalkan kita pilih yang karakter, kita pilih karakter yang tersedia. Misalkan kita pilih karakter ini Samir, kita klik. Nah, terlihat tokoh utama Samir itu yang paling depan sudah terlihat di situ. Kemudian kita pilih dia sebagai apa, misalkan, maka di sini kita pilih dia icon sitting to the left. Itu kita deskripsikan dia sebagai apa. Misalkan tokoh utama Samir itu kita deskripsikan sebagai teacher, maka kita pilih di teacher desk, sehingga nanti akan muncul dia sebagai teacher ataupun sebagai guru. Nah, seperti itu. Nanti
Tokoh utama Samir ini akan berperan sebagai seorang guru. Selanjutnya kita mencoba untuk menambahkan satu karakter lagi dengan cara kita akan membuat karakter. Kita pilih no actor, kemudian kita klik create karakter. Berarti kita akan membuat sebuah karakter ataupun tokoh pemeran sesuai dengan keinginan kita. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, jadi di sini kita sudah diarahkan untuk membuat sebuah karakter. Nah, maka setelah itu misalkan kita ingin membuat dia karakter laki-laki, maka kita pilih dia laki-laki. Kemudian bisa kita buat atur bentuk tekstur mukanya. Nah, jadi di sini kemudian kita pilih tekstur wajahnya yang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita buat tekstur wajahnya seperti ini. Nah, kemudian untuk kecerahannya, warna kulitnya bisa kita atur juga di sini. Misalkan dia agak hitam seperti ini. Kemudian selanjutnya kita atur rambutnya juga bisa di sebelah icon sebelahnya. Bisa kita atur tekstur rambutnya. Misalkan tekstur rambutnya itu kita menginginkan seperti ini. Karena ini adalah siswa, maka kita pilih yang ini. Coba kita pilih yang tekstur rambut di bawah. Kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kalau ini tekstur yang lainnya sesuai ini. Kita misalkan ini adalah teksturnya. Kemudian kita memilih juga jenggot ya, karena ini anak sekolah maka tidak usah. Kemudian kita bisa juga memilih pilihan matanya ya, mau bentuknya seperti apa. Di sini misalkan alisnya kita buat agak tebal, agak melengkung. Kemudian di sini juga kita buat bibirnya itu warnanya agak cerah seperti itu. Kemudian untuk tekstur matanya kita ubah agak tebal seperti itu. Nah, kemudian untuk bola matanya bisa juga kita ubah warnanya. Misalkan kita ubah dia warnanya coklat. Nah, kemudian untuk tekstur bajunya, untuk setelan bajunya bisa juga kita atur di icon sebelahnya lagi, di sebelah kanan. Di sini ada banyak pilihan yang akan muncul nantinya. Kita tinggal memilih sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan tema pendidikan. Berarti kita memilih bajunya yang bernuansa anak sekolah. Misalkan kita pilih bajunya yang seperti ini adalah. Nah, jadi setelah kita buat karakter orang tadi, maka nanti akan muncul di pilihan di icon karakter seperti ini. Tinggal kita bisa mengeditnya, atau juga kita bisa menghapusnya, mengganti namanya. Misalkan kita namanya adalah di sini, nama pesertanya adalah Ahmad. Kita ganti namanya menjadi Ahmad. Klik OK. Kemudian setelah kita buat, bisa kita gunakan dia sebagai siswa. Tinggal kita klik saja. Nanti di project yang telah kita buat akan muncul karakter Ahmad sebagai, misalkan kita buat dia sebagai siswa. Misalkan kita buat dia sebagai siswa, berarti kita pilih dia Dexrec. Misalkan dia duduk di sebelah kanan, berarti deskripsinya di sebelah kanan sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan teks ataupun percakapan antara guru dan siswa. Nah, adapun langkahnya kita tinggal klik icon yang seperti gambar kolom komentar itu, ini yang kuning itu. Kemudian di situ kita bisa pilih aktornya. Aktornya siapa yang ingin berbicara, misalnya Samir sebagai seorang guru. Misalkan guru bertanya kepada siswa tentang
mencatat kabarnya. Jadi kita ketikkan di sini assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kamu hari ini. Kemudian kita pilih. Nah, kemudian di sini juga kita dapat menambahkan jawaban. Kita klik aktor lagi, kemudian kita pilih aktornya siapa yang menjawab. Misalkan di sini yang menjawab adalah Rahmat. Rahmat menjawab waalaikumsalam dan selamat pagi ibu. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik. Seperti itu. Kemudian bisa kita perhatikan di sini. Nah, di sini kita juga bisa dapat, selain kita mengetikkan teks percakapan, kita juga dapat merekodnya secara langsung dengan tombol icon yang ada di sebelah kanan ini. Jadi di sini tinggal kita klik OK. Seperti itu. Kemudian misalkan kita tambahkan pertanyaan baru. Misalkan guru bertanya lagi, si Samir bertanya lagi, belajar apa kita hari ini? Ini anak-anak. Kemudian kita okekan. Dan kemudian si Rahmat menjawab kembali. Aktornya berarti kita pilih Rahmat menjawab kembali. Hari ini kita akan belajar. Rahmat menjawab, hari ini kita akan belajar materi. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Bu Guru, Pak Guru. Seperti itu. Kita okekan. Kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian setelah selesai percakapan yang kita buat, kita bisa juga dapat preview ataupun melihat hasil video yang telah kita buat. Misalkan di sini kita putar di icon sebelah kiri, di atas itu ada gambar seperti putar video artinya. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Washington Waalaikumsalam dan selamat pagi ibu. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Belahar apa kita hari ini anak-anak? Hari ini kita akan belahar tentang barisan dan deret aritmatika, Pak Guru. Seperti itu. Jadi itu adalah video animasi yang barusan kita buat. Sekian penjelasan video tutorial tentang mengembangkan animasi berbasis Plotagon. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.